Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ma'asyiral muslimin muslimat, jamaah Masjid Darul Arqam, jamaah taklim rahimakumullah. Ketika seseorang telah meninggal dunia, maka keluarga atau ahli warisnya diwajibkan untuk membayarkan utang si mayat jika mayat itu ada memiliki utang. Dalam salah satu hadis Rasulullah bahwa kata Rasul, "Lau anna rajulan," jika seandainya seseorang itu mati terbunuh di jalan Allah, jihad fi sabilillah, kemudian dia hidup kembali, lalu berjuang lagi jihad fi sabilillah, terbunuh lagi di medan perang itu, berarti 2 kali dia mati syahid, kemudian hidup lagi dia dan terbunuh lagi mati syahid, maka dia tidak akan masuk surga apabila utangnya itu tidak dibayar. Kalau kita pahami, ini luar biasa beratnya dosa bagi seseorang yang meninggalkan utang pada saat dia meninggal dunia. Bahkan orang yang mati syahid sampai 3 kali pun kalau meninggalkan utang, maka menurut hadis ini tidak akan masuk surga. Cuma mati syahid 3 kali, jihad di jalan Allah, mati, hidup lagi, terbunuh lagi, hidup lagi, terbunuh lagi, itu kan sesuatu yang memang tidak mungkin terjadi. Makanya hadis itu redaksinya, matannya itu diawali dengan lau anna rajulan. Apabila Al-Quran itu menggunakan kata lau, artinya itu adalah jika, seandainya, seumpamanya. Tidak menggunakan kata in atau id atau idza. Jadi in atau id atau idza itu artinya juga sama, jika, seandainya, seumpamanya. Lantas kenapa Rasulullah dalam hal ini menggunakan kata lau, bukan menggunakan kata in, padahal artinya adalah sama? Dalam kaidah bahasa Arab yang secuil saya pelajari, saya ketahui bahwa lau itu adalah pengandai-andaian yang memang perandaian itu sama sekali tidak akan mungkin terjadi, sama sekali tidak akan mungkin terwujud. Tapi jika Allah atau Rasulullah dalam Al-Quran atau hadis itu menggunakan kata in atau id atau ida, itu seandainya itu adalah sesuatu yang mungkin saja bisa terjadi. Misalnya dalam Al-Quran Allah menyebut ya ma'syaral jinni wal insi inistata'tum, ada kata in di situ, inistata'tum antamfudhu min aqtaris samawati wal ard famfudhu la tamfudhuna illa bisultan, kata Allah. Jadi arti ayat ini, ya ma'syaral jinni wal ins, wahai jamaah jin dan manusia, inistata'tum antamfudhu min aqtaris samawati wal ard, jika seandainya kamu ingin melintasi segala penjuru langit dan bumi ini, famfudhu, maka lintasilah olehmu. Bumi ini hendak masuk ke dalam perut bumi sana, kalau kita hendak silahkan, itu mungkin terjadi. La tamfuduna, tetapi kata Allah, kamu tidak akan bisa melintasinya illa bisultan, kecuali dengan kekuatan, dengan kekuasaan, dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah pertanyaannya, mungkinkah manusia itu bisa melintasi penjuru langit dan bumi itu? Mungkinkah manusia bisa sampai ke bulan? Mungkinkah manusia itu sampai ke planet Mars, bahkan 9 planet yang ada termasuk Pluto? Mungkin, karena ayat ini menggunakan kata in.
Tapi kalau kata lau, misalnya ada Al-Qur'an, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samawati wal ard, dan seterusnya. Jika seandainya penduduk bumi ini beriman dan bertakwa kepada Allah, itu sesuatu yang tidak mungkin. Artinya seluruh penduduk bumi ini beriman bertakwa kepada Allah itu tidak mungkin terjadi. Nah, sama dengan hadis ini tadi, menggunakan kata lau. Jika seandainya seseorang itu mati terbunuh di jalan Allah, hidup lagi, kan nggak mungkin itu. Sudah mati kok hidup lagi, apa jadi hantu? Hidup, berjuang lagi di jalan Allah, mati lagi terbunuh, hidup lagi. Nah, 3 kali dia hidup, mati lagi terbunuh di jalan Allah. Tidak akan dia bisa masuk surga apabila dia mati dalam keadaan meninggalkan utang, sampai utang itu dibayar oleh keluarganya atau siapapun yang mau membayarkan utang itu. Nah, padahal kita tahu dalam Islam itu, nah ini ada nanti kita bahas, orang itu kalau sudah mati syahid, jaminannya adalah surga. Makanya orang mati syahid itu tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafani, dan tidak perlu disolatkan, kubur saja. Jadi kain kafannya itu cukup dengan pakaian yang melekat di tubuhnya itu. Kalaupun kurang-kurang ya ditambahi, misalnya pakaian cuma sampai lutut, tambahi sampai menutup telapak kakinya. Karena apa? Pakaian dan simbahan darah yang ada di badan dan pakaiannya itu akan menjadi saksi di akhirat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan orang kayak begitu, saya yang jaminannya surga, ternyata meninggalkan utang, itu menjadi penghalang bagi dirinya untuk masuk surga. Ini selalu saya ulang-ulang ya. Karena di masyarakat kita banyak orang berhutang, itu kadang membayar. Apakah ada niat membayar atau memang tidak ada dana untuk membayar? Kalau tidak ada dana akan harus minta tempo. Nah, selanjutnya adalah berdoa dan membaca istirja. Istirja itu adalah bacaannya, ucapannya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang mukmin disunahkan untuk membaca istirja dan berdoa kepada Allah ketika mengetahui salah satu kerabatnya meninggal dunia. Nah, ada beberapa hadis yang menjadikan dasar dari pendapat ini. Antara lain Abu Salamah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min abdin tusibuhu musibah fayaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa ajarahullahu fi musibatihi wa akhlafa lahu khairan minha." Tiada balasan bagi seorang mukmin yang ditimpa suatu musibah lalu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian disambung dengan doa Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Sesungguhnya kami hanyalah milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya. Ya Allah, berilah hamba pahala karena musibah yang menimpa hamba, dan berilah hamba ganti yang lebih baik daripadanya, kecuali Allah memberikan pahala kepadanya karena musibah itu dan memberikan ganti yang lebih baik daripadanya. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, sebagai seorang muslim, muslimah, mukmin, mukminah, kita ini dianjurkan untuk mengucap kalimat istirja itu. Pertama adalah ketika kita mendengar ada berita kematian. Tetapi sebenarnya menurut saya dan juga menurut hadis ini, ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu tidak hanya ditujukan kepada berita yang kita dengar ada orang meninggal dunia. Tetapi sebenarnya ucapan ini bisa kita ucapkan ketika kita mendapat musibah apapun dalam hidup ini. Misalnya pulang dari masjid ini sandal kita hilang. Tidak perlu kesal, ucapkan saja
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pulang dari masjid naik motor, helm hilang. Misalnya ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kalau kita artikan kan inna lillahi, sesungguhnya kami ini lillahi, milik Allah. Di situ kan lillah, li di situ, lam baris di bawah. Itu bisa diartikan karena, bisa diartikan milik, atau bagi, atau untuk, atau bisa diartikan karena. Ini kalau saudara-saudara tetangga kita yang lain kan kalau melafalkan niat, itu kan ujungnya selalu lillahi ta'ala. Nah saya ketika sekolah dulu oleh guru agama, itu diartikan lillahi ta'ala, itu adalah karena Allah ta'ala. Artinya dalam hal ini lillah itu diartikan karena Allah. Tetapi lillah itu bisa pula diartikan sebenarnya milik Allah, atau berasal dari Allah, kepunyaan Allah, untuk Allah. Nah sehingga di sini inna lillah itu diartikan sesungguhnya kami ini adalah milik Allah, berasal dari Allah. Sehingga kalau kita mendapat musibah tadi, katakanlah ada anggota keluarga kita yang meninggal dunia, itu milik Allah, Allah mengambil kembali haknya. Sehingga tidak perlu ada yang harus kita ratapi. Meskipun kita sedih, sedih itu wajar. Tapi jangan diratapi, nanti ada saya sampaikan dalam kitab ini tentang bagaimana meratapi mayat itu. Jadi artinya apa? Kalau kita kehilangan sesuatu yang kita cintai, yang kita miliki, bahkan mungkin sementara ini itu kita anggap menjadi milik kita, maka kalau kita mengucap inna lillahi, itu artinya ada kesadaran jiwa, ada kesadaran mental, bahwa sesuatu yang hilang itu pada hakikatnya bukan milik kita, tetapi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bicara hakikat, semua yang kita miliki di dunia ini itu bukan milik kita. Bahkan uang yang ada dalam dompet bapak dan ibu itu, ada di tabungan, di rekening, di deposito, itu pada hakikatnya kan bukan milik kita. Itu milik Allah. Makanya Allah tuh maha kaya. Kita hanya diberikan hak pinjam pakai saja, bukan memiliki. Saya suka melebar-lebarkan pengertian ini, mengkontekskannya dengan kehidupan sosial. Bahkan menurut saya, jabatan dan kekuasaan itu pun pada hakikatnya adalah milik Allah. Makanya orang beriman ketika diberikan amanah jabatan, diberikan kekuasaan, dia menyadari betul itu milik Allah, bukan milik saya. Dan seharusnya kita bersedih ketika diamanahi jabatan itu. Mampukah kita untuk menjalankan amanah itu atau tidak? Yang terjadi di masyarakat kita kadang-kadang malah sebaliknya. Dilantik menjadi gitu, syukuran. Gitu loh. Saya itu aja Bapak dan Ibu sekalian, ketika teman-teman di kampus itu mendengar berita bahwa SK guru besar saya turun, pertanyaannya tuh sama. Apabila kita syukuran, Prof, ya. Apanya yang disyukuri? Apalagi terkait jabatan itu. Ada orang dapat jabatan malah sujud syukur dia. Ada kepala daerah begitu terpilih mendapat suara terbanyak, 3 hari 3 malam syukuran. Saya malah pernah diminta ceramah syukurannya itu. Tapi begitu selesai saya ceramah, orang yang di bawah panggung itu pada gelak. Paham maksud saya gelak itu? Syukuran lah itu. Dia lupa itu amanah. Jadi harusnya sikap mental yang innalillah tadi itu kita tanamkan begitu kita mendapat nikmat. Sehingga begitu nikmat itu diambil oleh Allah, kita plong, nggak ada beban. Ini begitu jabatan diambil orang langsung sakit. Nggak karuan tidur, nggak karuan makan, badan tambah kurus. Itu menganggap berarti jabatan kan milik dia. Nah ini makna innalillah tadi. Nah kalau saya ya dalam ibadah, lillah itu bisa diartikan lebih jauh, bukan hanya karena Allah, tetapi untuk Allah.
Coba kalau Bapak Ibu tadi sholat maghrib, dalam hati sampean itu sholat maghrib itu untuk siapa sebenarnya? Untuk Allah kan? Jadi kalau kita beribadah itu niatnya untuk Allah, maka kita tidak terpikir berapapun pahala yang diberikan Allah dari ibadah kita itu.